Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, malam hari ini kita ketemu lagi dengan channel saya, channel yang luar biasa guys. Hari ini Novi dan teman-teman sekalian kedatangan tamu kayaknya misteri guys. Orangnya mencurigakan, pertanyaannya mencurigakan. Di antara pelajaran yang penting adalah pimpinan dan kantor itu harus menseleksi betul siapa saja yang harus bekerja di kantor. Kalau kemudian kita menerima tunarungu ya Vi, karena dia disabilitas, kantor punya kewajiban untuk memeriksakan ke THT. Kemudian layanannya juga bisa saja perempuan, sehingga harus ada konsultan perempuan. Ini penting bagi kita pelajaran ke depan, bagaimana agar merekrut karyawan-karyawan yang PPNPN itu adalah sesuai dengan kebutuhan, bukan karena keinginan kita. Oleh itu Bapak sekalian, kita ikuti terus Bapak sekalian penjelasan dari Novi terkait dengan penerimaan tamu malam hari ini, dan kita akan kejar terus bagaimana solusinya dan bagaimana endingnya. Tetapi jangan lupa tonton dulu 2 menit baru Bapak Ibu sekalian subscribe, like, komen, dan share. Kita dengarkan penjelasan Novi ya Bapak Ibu sekalian. Tadi gimana tamunya itu ya? Iya. Tamunya tadi intinya mau konsultan, minta ketemu Tamu laki-laki perempuan, minta BPP, marah-marah karena di sini ndak ada BPP4. Iya. Oh sih, Karena ndak ada konsultan perempuannya. Ya, dia ndak mau ketemu sama. Berarti bahasanya ngeyel-ngeyel ya? Ya. Wih, bijib gue ngeyel bisa kang main pan RB gue. Misteri guys ngomongnya rawalo. Asli Jakarta bisa. Terus Tapi kepriye anu bahasa dialeknya Jakarta. anu kepriye Vi miki Vi. Ceritane Dia, piye? dia intinya mau ke BP4. Ketemu pertama Mau ketemu sama konsultan, mintanya perempuan. enggak pertama ketemu siapa? Pertama ketemu Sakup, Pak. Wih, budek. Gitu. Terus Ya. Sakup teh jawab. Dia terus enggak, akhirnya kan tetap Sakup enggak bisa jawab. Terus kue mudun. Akhirnya saya turun, terus itu tunarungu. Gitu. Terus komentarnya sana. Komentarnya sana, masa tunarungu sudah dibawa ke THT apa belum? Oh, Cuma berarti satu- masa kantor segini pekerjaan tunarungu. Berarti kemenang salah ya. Kenapa ngangkati wong tunarungu itu ya? Oh, penting. Saya terangkan, dikira tunarungu itu penjemput tamu. Itu bukan penjemput tamu, Bu. Itu tenaga kebersihan. Harusnya tenaga kebersihan juga kan harus bisa komunikasi. Wih, Gitu. bener. Kit jelas kayaknya mempan RPK ya. Berarti keliru gue Vi, kenapa nama wong tunarungu Vi? Harusnya diseleksi. Tolong itu. Ya, Jawa memberdayakan disabilitas. saya itu kan pemberdayaan disabilitas, Pak. Gitu. Karena bagaimanapun inklusi ya. Kita kan karena- inklusi. Gue jawabnya kayak gue. Karena bagaimanapun penyandang disabilitas juga kan butuh makan, Pak. Oh, Gitu. benar. Berarti pahala kemenang ora salah ora ya. Ya, Artinya kebijakan kepala kantor main ya. bagus, Pak. Termasuk memperkerjakan Mas Tri gitu. Terus akhirnya dia mau Akhirnya ketemu dengan endingnya ketemu dengan Pak Birin, ya, sama Pak Afif sama Pak Birin, tapi dia tetap ngeyel minta ketemu sama konsultan perempuan. ngomongnya pilih cara ngomongnya. Saya Saya itu punya masalah keluarga. Saya punya masalah keluarga, saya tidak mau masalah keluarga saya didengar sama laki-laki. Saya masa kantor segede ini tidak ada konsultan perempuannya. wih. Jadi Mesti biru kecukup ya. ya dia ngomong apa salah gitu. Oke, kayaknya mempan agresif. RPK. Misteri guys kayaknya ini. Guys positif ya. Ya mungkin lah. Ya akhirnya terus di anu sama Pak Birin, saya nggak tahu seterusnya begitu sudah ketemu sama Bimas kan sudah bukan Tapi area tadi saya. sempat ketawa-ketawa. Apa yang pakaian biru itu Pak? Iya biru. Bukan ah. Yang mana jilbab? Pakai jilbab pagi-pagi celananya Kan biru. celananya totol-totol. Oh berarti Bukan. Bukan. Kalau yang biru kan perawat. bukan. Itu kan guru apa ya Pak ya? Yang Guru. perawat. Dia itu Nama tuh jenengan. ibu PNS bukan saya BUMN. Saya BUMN. Kalau BUMN nggak kesini Bu. Udah saya maunya kesini kok, saya disuruh ke BP4. Misteri guys. Misteri guys. Tamu misterius itu Pak Tri. Donganya dipokong iki. Oh iya. Terus berita terakhir apa berita terakhir? Berita terakhir sudah tertangani sama Pak Birin, disuruh ke pengadilan agama karena dia itu katanya permasalahannya kan hak asuh anaknya itu saya kepengen ngasuh anak saya tapi saya tidak boleh sama suaminya. Itu diarahkan ke Pak Birin ke pengadilan agama. Enggak, hubungannya dengan BP4 itu kan sebelum ke pengadilan kah? Yang bersangkutan itu kan berarti harus sudah dapat, kalau PNS ya kan berarti dapat surat
berita acara pemeriksaan BP4. Mungkin saja suaminya PNS. Suaminya PNS. Oh ya benar, memang Berarti saya tanya harus ke BP4. PNS di mana dia nggak mau jawab. Memang harus ke BP4 harus. Tapi kalau penggugatnya itu perempuan Pak, yang bukan PNS itu enggak Pak. Semua ke BP4 karena terakhirnya itu kan yang gugat perempuan, Ya. yang digugat PNS. Lah syarat PNS itu ngajukan cerai harus ada berita acara pemeriksaan. Ya udah benar berarti. Tapi waktu itu saya juga sudah berpikir Misteri ini guys. gitu. Nantinya makanya Wis lapor Pak Kepala Kantor urung? belum. Oh, urung. Tapi saya sudah lapor ke Pak Kasibimas. Hmm. Saya sudah berpikir seperti itu sehingga dari awal memang saya pelayanannya prima gitu loh. Jos lah. Oke, berarti kudu takon birin ya. Oke. Oke, kudu takon birin. Apa hasilnya ini? Oke, tapi kalau dilihat dari time schedule WBK ini belum misteri guys sih. Karena time schedule yang pertama ini adalah survei. Jadi kalau 100 survei responden ini menjawab, rampung, maka Menpanwira akan mengevaluasi berapa nilainya. Minimal 30 responden jawab sangat dan tidak ada yang perlu diperbaiki serta ngisinya tidak diarahkan. Itu yang pertama. Kalau ini sukses, maka tahap kedua Pak Hendro dan Pak Hajigus menyiapkan presentasi kepala kantor dalam waktu sesingkat-singkatnya, tetapi bisa merubah pola pikir paradigma para pendengar bahwa Banyumas sebelum jadi bagaimana, setelah jadi bagaimana itu V. Setelah itu rampung, baru tim itu turun ke bawah ke kita itu. Jadi kalau tadi survei online, kemudian paparan kepala kantor juga mungkin online, Zoom. Tahap kedua tim penilai itu turun ke bawah. Pertama akan ngecek eviden itu yang ada di depan, bener nggak nih, pas nggak. Yang kedua akan ngecek ke layanan bener nih, apakah tadi yang sudah disurvei kemudian yang dipamerkan oleh kepala kantor bener-bener apa enggak. Jadi kalau dilihat ini masih banyak tahapan di kita untuk ke depan, dan mudah-mudahan dengan kekompakan, dengan kebersamaan dan kebahagiaan seperti ini Banyumas akan mencapai WBK. Tetapi jangan lupa Vi, semua harus siap. Hingga tadi ketika ada Paksako, nggak boleh alasan kita, oh dia tunarungu enggak. Kenapa tunarungu diterima di sini? Kalau kemudian tunarungu diterima di sini karena alasan kemanusiaan dan disabilitas, belikan itu alat apa namanya, bantu dengar. Gak boleh beralasan, wah ini anunya tunarungu, maka tanggung jawab itu kantor. Itu baru Kementerian Agama Banyumas layak untuk dapat WBK dan WBBM. Sukses terus untuk Kementerian Banyumas di bawah kepemimpinan kepala kantor. Si Bawar, main. Si Bawar, main. Si Bawar, main. Jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin melaporkan Bapak Kepala Kantor, kemarin ada tamu dari perumahan Palem Indah, Sokaraja atas nama Ibu Sri. Beliau menanyakan terkait hak asuh anak karena sedang dalam proses perceraian. Pada saat datang, Bu Sri sudah bertemu dengan Pak Saku dan Pak Novi Haji. Kemudian dialihkan ke Kasibimas Islam. Dari Kasibimas Islam dilimpahkan ke saya karena sebagai anggota BP4. Pada saat konsultasi, Ibu Sri menanyakan tentang hak asuh anak. Kemudian saya jelaskan kalau BP4 di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas hanya menangani penasehatan BP4 khusus PNS di lingkungan PNS Kabupaten Banyumas. Berhubung Ibu Sri bukan PNS, maka saya arahkan untuk konsultasi ke kantor Pengadilan Agama Purwokerto. Begitu Bapak Kakan, Bapak Kasubag TU, dan Bapak Kasibimas Islam. Saya melaporkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.